Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air, di mana ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu mengenai PNS naik pangkat dengan tes CAT atau PNS naik pangkat dengan sistem Computer Assisted Test. Begini penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh media nasional Melintas ID yang tayang per hari ini Sabtu 6 Juli 2024. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu PNS dalam hal kenaikan pangkat yang ada hubungannya dengan kenaikan kesejahteraan Bapak Ibu ya, karena itu berbarengan ya, naik pangkat golongan maka gaji Bapak Ibu juga naik ya. Nah, informasi terbarunya dengan sistem tes ini tentunya ini adalah satu hal yang perlu dipelajari oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Nah, ada penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tentu itu juga adalah lebih penting diketahui oleh Bapak Ibu terkait dengan kebijakan yang dijelaskan oleh BKN. Ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Melintas ID. Badan Kepegawaian Negara hari Kamis 4 Juli 2024 menyelenggarakan sosialisasi tentang sistem ujian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Sosialisasi dilaksanakan secara hibrid atau kombinasi daring dan luring. Penyelenggaraan luring bertempat di kantor regional 1 BKN di Yogyakarta, sedangkan moda daringnya melalui Zoom dan YouTube Bapak Ibu. Itu media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kenaikan pangkat PNS dengan sistem komputer assisted test atau CAT. Topik penting dalam sosialisasi ini adalah aturan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil dengan sistem CIT BKN. Topik ini sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN nomor 10 tahun 2024. Kepala Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Suharmen Eskom MSI menyampaikan latar belakang dari dikeluarkannya surat edaran. Yang pertama, untuk menjamin objektivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan antara Kepala BKN dengan LAN untuk memperbarui aturan karena tidak relevan. Yang ketiga, untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, surat edaran yang kenaikan pangkat yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kesemua itu ya menjadi dasar sehingga hal ini wajib disosialisasikan untuk menyongsong ya seleksi atau tes kenaikan pangkat PNS dengan sistem komputer STTS atau sistem CIT. Nah, Bapak Ibu, ruang lingkup surat edaran. Ruang lingkup surat edaran meliputi bagian umum, ujian dinas, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, penilaian dan ambang batas, penyelenggaraan ujian dengan metode CIT BKN, penilaian makalah ujian dinas tingkat 2, dan ujian ulang. Jenis ujian yang akan ditempuh. Jenis ujian untuk kenaikan pangkat para pegawai negeri sipil ini dibedakan menjadi ujian dinas tingkat 1, kemudian ujian dinas tingkat 2, dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai ujian dinas tingkat 1. Ujian bagi PNS yang berpangkat pengatur tingkat 1, golongan ruang 2D, yang telah memenuhi syarat naik pangkat ke penata muda golongan ruang 3A.
itu ujian dinas tingkat 1 Bapak Ibu ya, yaitu PNS dari golongan 2D ke 3A. Dari pangkat pengatur tingkat 1 menjadi pangkat penata muda 3A. Seterusnya, ujian dinas tingkat 2. Ujian bagi para pegawai negeri sipil yang berpangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat pembina golongan ruang 4A. Nah, itu namanya Bapak Ibu ujian dinas tingkat 2 ya, berbeda dengan tingkat 1. Kalau ujian dinas tingkat 1 tadinya itu dari 2D ke 3A. Ujian dinas tingkat 2 yaitu dari golongan 3D ke golongan 4A. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Ujian bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki. Nah, ini artinya Bapak Ibu mungkin ini penyesuaiannya karena mungkin misalnya ya seseorang PNS diangkat dari golongan 2, lalu ada sekolah kedinasan atau pendidikan yang mana PNS tersebut memperoleh izin untuk sekolah kedinasan yang akhirnya walaupun belum bisa naik ke golongan 3A tetapi bisa karena pendidikannya dari pendidikan SMA mungkin ke pendidikan S1 ya atau seterusnya Bapak Ibu. Nah, itu adalah ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Kemudian jenis tes untuk ujian. Pertama, ujian dinas tingkat 1. Tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Kemudian tes pengetahuan umum atau TPU untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pengembangan nasional, kemudian peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital. Berikutnya yaitu tes substansi instansi atau TSI untuk menilai penguasaan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi atau sistem pelaksanaan pembangunan daerah dan struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK. Pertama, ujian dinas tingkat 2 yang meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berikutnya yaitu tes pengetahuan umum atau TPU. Ini untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pengembangan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital. Seterusnya, tes substansi instansi atau TSI. Ini juga untuk menilai penguasaan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi, sistem pelaksanaan pembangunan daerah, dan struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK. Kemudian, tes pengetahuan manajerial yang selanjutnya TPM, merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen. Berikutnya Bapak Ibu yaitu penilaian makalah. Jenis ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau UPKP. Yang pertama meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Selain itu, ada tes kompetensi teknis atau TKT. Ini merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan kebijakan publik. Berikutnya, tes substansi instansi atau TSI juga sama dengan yang sebelumnya itu untuk menilai penguasaan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi,
sistem pelaksanaan pembangunan daerah, dan struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK. Seterusnya, tes kompetensi penunjang atau TKP. Ini merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital. Ini sedikit agak ke level tinggi Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris atau bahasa asing dan literasi digital. Ujian TKT untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian dan pelayanan publik diperuntukkan bagi PNS dengan latar belakang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Ujian TKT untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kebijakan publik diperuntukkan bagi PNS dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 sampai dengan Strata 3 atau S3. Ujian TKP yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital ini diperuntukkan bagi para PNS dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 sampai dengan S3 atau Strata 3. Lebih dalam, Bapak Suharmen menjelaskan bahwa ujian CIT ini dianggap sebagai metode yang efektif yang dapat mengakomodasi seluruh pegawai di Indonesia. Nah, pertanyaan mengapa demikian? Karena memang CIT berbasis online, nilai ujian otomatis juga akan keluar setelah selesai dikerjakan. Jadi, no tipu-tipu Bapak Ibu ya, ini langsung jelas bisa dilihat oleh para peserta ujian. Sebenarnya cara manual yang bisa dilakukan, misalnya ujian dengan kertas, tetapi cara itu dianggap kurang efektif ya, dan memakan waktu yang terlalu lama. Ujian ini memang online dan bisa dikerjakan dari rumah. Tetapi BKN merencanakan pelaksanaan ujian akan dipusatkan di beberapa titik. Artinya, peserta ujian harus datang ke suatu tempat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tempat ujian yaitu ujian dinas dan UPKP dapat dilaksanakan di pertama, kantor BKN Pusat. Selain kantor BKN Pusat, bisa juga di kantor regional BKN, kemudian kantor unit pelayanan BKN, atau lokasi lain yang disepakati BKN dengan instansi. Alasannya untuk antisipasi perjokian. Soal tidak dikerjakan oleh yang bersangkutan, namun oleh orang lain dengan sistem joki. CIT dianggap sebagai terobosan dalam rangka percepatan dan digitalisasi. Dalam ujian kenaikan pangkat harus ada standarisasi yang sama untuk pegawai di setiap daerah. Standarisasi itu diwujudkan dengan ditetapkannya nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah nilai minimal yang harus diperoleh oleh peserta ujian agar dinyatakan lulus. Nilai ambang batas ini harus disampaikan oleh PPK kepada peserta ujian sebelum ujian dimulai. Jangan sampai peserta tidak tahu ambang batasnya. Ambang batas ini sama untuk seluruh pegawai di Indonesia. Bagi pegawai yang termasuk kategori peserta ujian dinas tingkat 2, selain mengikuti ujian CIT, ada penilaian makalah. Bagi yang nilainya tidak memenuhi ambang batas, maka harus mengikuti ujian ulang. Itulah informasi mengenai sosialisasi pedoman pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian dengan sistem CIT BKN. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu PNS seluruh Indonesia. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.